Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah saudaraku, kali ini kita hadir kembali tentunya masih dalam konten Insan Praja yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan jasmani rohani kita, sehingga kita di sini semuanya tidak kurang suatu apapun atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang selalu diberikan kepada hamba-hambanya. Amin Allahumma amin. Amin. Di samping saya sudah standby ada Pak Navigator, ada Pak Kisnandar ini. Bagaimana kabarnya panjenengan? Alhamdulillah baik. Ya, Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saudaraku yang lagi sakit, semoga sakitnya segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami doakan semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan jasmani rohaninya, dan mungkin selalu dibukakan pintu-pintu rezekinya dimanapun atau dari segala arah penjuru. Dan kami sapa dulu bagi para subscriber kami yang kami cintai dan kami sayangi tentunya semuanya dimanapun berada, yang di alam nyata maupun di alam gaib, serta di alam negeri, di dalam negeri maupun di luar negeri. Terima kasih sudah mendukung kami, sudah mendukung channel kami. Mudah-mudahan channel ini atas dukungan kalian semuanya bisa berkembang maju lagi dan bisa bermanfaat bagi semuanya. Amin. Ya. Alhamdulillah kali ini kita diberikan kesempatan lagi. Tentunya di sini kita akan membahas tentang doa-doa yang terijabah ya Pak Ustadz. Bagaimana itu? Iya. Di sini kita akan membahas tentang doa-doa yang terijabah. Terijabah itu artinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mengingat itu banyak sekali ya konten-konten yang membuat tentang misalkan kita memiliki permintaan dan amalkan surat ini sekian-sekian, lalu kita ingin dilancarkan rezekinya, amalkan ayat-ayat ini, surat-surat ini sekian-sekian, atau zikir ini sekian-sekian ini. Kan banyak begitu ya Pak Ustadz, bukan begitu? Ya, di sini kita yang ya selain doa juga ada apa Pak Ustadz? Ya termasuk benda pusaka, membawa jimat itu untuk dikabulkan nanti permintaannya ya bisa, itu ada seperti itu. Ada ya. Di sini kita akan membahas ciri-ciri doa yang akan terijabah. Semoga ini menjadikan pelajaran bagi kita semuanya dan bisa diambil hikmah-hikmahnya. Walaupun kami di sini membahasnya dari segi gaib, dan itu soal gaib pun jadi tidak terlihat, tidak kasat mata, jadi boleh dipercaya boleh tidak. Tentunya kebenaran hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai penonton yang bijak, kita ambil saja sisi positifnya. Dari segi positifnya diambil, hikmah-hikmahnya, yang jelek-jelek menurut pandangan silahkan dibuang saja. Bukan begitu Pak Ustaz? Ya. Jadi doa-doa yang terijabah atau yang diijabah itu pasti ada ciri-cirinya ya. Bagaimana doa kita bisa sampai, tentunya semua umat Islam dimanapun berada. Bagaimana doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita juga mengharap semua doa kita itu dikabulkan ya Pak Ustaz ya. Dan kita bisa langsung merasakan, bukan begitu? Iya. Ya. Jadi doa itu mudah kan dikabulkan apa tidak, itu kan sebenarnya sudah kita sendiri sudah tahu. Karena misalkan kita minta rezeki misalkan uang apa anak ya, kalau minta ya kalau dikabulkan pasti ya segera dikabulkan, bukan nanti dikabulkan di alam akhirat sana, kan enggak, butuhnya sekarang ya, jadi dikasihkan sekarang kan gitu. Mungkin banyak yang komentar ya nanti doa itu ijabah atau enggaknya itu kan urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita manusia
diperintahkan untuk berdoa ya berdoa saja. Mungkin ada yang begitu juga. Ya. Ya itu memang betul ya. Kita sebagai manusia semua diperintahkan untuk berdoa. Tetapi untuk berdoa itu pun menurut sesuai dengan syariatnya agama Islam, dan penafsiran-penafsiran itu ada syarat-syaratnya doa itu terijabah ya Pak Ustadz ya. Jadi kita di sini akan membahasnya, dan ikuti terus channel ini, tonton sampai selesai supaya kita tidak gagal paham apa yang ada dalam isi video ini, dan semoga kita semuanya nantinya selalu diberikan dan tak lupa untuk bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan, walaupun kondisi kita sedang kesulitan, sedang sakit, itu semua nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri dan kita nikmati. Ya, mungkin bisa langsung dimulai pembahasan kali ini. Iya, boleh. Ya, monggo Pak Ustadz. Ya mungkin Pak Ustadz ini akan menghadirkan sosok siapa nanti, silakan dijelaskan. Ya tentunya dari gaib yang menguasai ya, mengetahui tentang doa yang terijabah tadi dan tidak diijabah. Ya saya kan tidak tahu namanya, salah satu tidak saya sebutkan, nanti biar mengaku sendiri yang hadir dan seperti itu. Ya ini di sini sebenarnya siapa saya pun tidak bisa apa-apa ya. Ini atas kehendaknya Allah, tentunya dengan izin guru kami yaitu Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana kan itu. Ini akan saya protek dulu, akan saya bentengi dulu. Protek komentator ini. Semuanya. Kunci. Ya ini akan saya mulai. Akan saya hadirkan dari gaib yang bisa menjelaskan tentang ijabahnya doa yang mengetahui. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Hadir gaib yang mengetahui, yang bisa menjelaskan tentang ijabahnya doa, yang bisa mengetahui. Saya persilahkan hadir masuk dalam buku mediator dalam saya sekarang ini. Silahkan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
saudara mau hadir memenuhi panggilan. Tentunya siapakah saudara ini? Saya dulu juga manusia, tetapi saya telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sekian ratus tahun, dan saya sekarang bertugas. Lalu saya kemari untuk keperluan apa? Ya, maaf. Saya sebelum bertanya saya minta maaf karena apa tadi kurang sopan ya memanggilnya, karena menghadirkan secara mendadak. Tapi ini pertanyaan saya ini untuk motivasi kita semua. Mungkin boleh saya cek dulu kebenarannya yang masuk di tubuh mediator ini. Tentu saja dengan lapang dada kami memperbolehkan. Protektor mediator ini. Pastikan kebenarannya. Siapa yang masuk dalam tubuh mediator ini? Apa yang dikatakan tadi jika itu bohong, Anda keluarkan dari jasad mediator sekarang ini. Ya, terima kasih. Ya, sebaiknya seperti itu. Ya. Kan kita tidak bisa mengetahui Iya. jika nanti iblis memanfaatkannya. Iya. Betul. Alhamdulillah. Lalu ada keperluan apa sehingga saya datang kemari? Iya. Ini ada pertanyaan apa ya yang sangat penting. Karena pentingnya apa? Karena kita kan semua manusia hidup di dunia ini semua banyak membutuhkan doa ya. Dan doa itu katanya doa itu ada yang diijabah dan tidak diijabah. Menurut saudara ini bagaimana doa yang diijabah sama Allah? Apakah ada persyaratannya atau bacaannya atau waktunya? Mohon diperjelaskan saudara. Sesuai kapasitas pengetahuan kami, kami akan menjelaskan. Ya, terima kasih. Kami hanyalah manusia yang lemah. Semua ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki saya menjelaskannya, saya tidak bisa apa-apa. Ya, karena saudara sudah tahu, sudah pernah meninggal, jadi tentunya tahu di alam gaib. Ya. Doa itu kan permintaan. Iya. Dan semua makhluk, bukan hanya manusia, itu semua diperintahkan oleh Tuhannya untuk selalu berdoa kepadanya. Iya. Permintaan satu persatu. Dan semua itu dikabulkan atau tidak, itu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul.
bicara tentang keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti sebelum kita meminta permintaan kepadanya atau istilahnya berdoa, ada beberapa yang harus kita ketahui. Ya. Mungkin di zaman ini sulit mencari orang yang diijabah doa-doanya. Dan faktor yang membuat kita waspada atau takut, dan itu belum diketahui oleh banyak orang. Kalaupun iblis itu sudah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuruti permintaan-permintaan manusia, tetapi setelah iblis menuruti itu, maka manusia yang dituruti itu setelah nanti dengan iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hanya diberikan kebebasan di muka bumi ini saja. Ya, sebelum kita berdoa, kita harus tahu syarat-syaratnya. Iya. Apa ya salah satu syarat persyaratan itu? Doa itu kan ada kisah dalam hadisnya, hadis sahihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus melewati 7 langit. Itu pun ada dalam hadisnya. Langit itu kan ada 7. Iya. Dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan. Iya. Bahwa nabi-nabi terdahulu ketika Isra Mi'raj itu kan melewati 7 langit. Dan setiap langit itu ada penjaga-penjaganya, malaikat maksudnya. Oh. Di langit 1, di langit 2. Dan doa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus melewati 7 langit itu. Sehingga dulu dikisahkan dalam suatu kitab, ada seorang manusia yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia di dunianya mempunyai tahta atau titel dalam bahasa sekarang ini. Iya. Dia orang yang terpandang dalam suatu masyarakat, itu dikisahkan dalam kitab terdahulu. Dan orang itu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang meminta itu mempunyai kekayaan, dan mungkin kekayaannya pun sudah cukup baginya. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya doa itu sebelum sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus melewati 7 langit tadi. Di langit yang pertama akhirnya terlewati, di langit yang kedua terlewati, di langit yang ketiga terlewati, di langit yang keempat ini orang yang meminta tadi itu ahli ibadah. Ternyata di langit yang keempat doanya tidak sampai. Dan harus turun ke bumi lagi. Karena orang yang ahli ibadah tadi dalam hatinya masih memiliki sedikit sebutir debu pun sifat atau rasa sombong. Akhirnya ditolak oleh malaikat penjaga langit 4. Itu orang yang ahli ibadah itu masih ditolak. Sebab dia semasa hidupnya memiliki rasa merasa bangga diri atas apa yang dia capai. Tentu kita sudah
tidak asing lagi dengan rasa sifat bangga diri, dan bangga diri itu kan tidak diperbolehkan. Iya. Kita bangga memiliki sesuatu ini, itu sangat tidak diperbolehkan. Iya. Dan manusia itu adalah titik lemah dan harus merasa lemah. Dari situ bisa kita lihat, bisa kita ambil hikmahnya, bahwa manusia jika masih memiliki rasa sombong, bangga diri, merasa lebih baik, maka doa itu sulit untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya ya. Tapi terkadang orang itu nggak merasa ya kalau dia itu punya rasa itu, rasa sombong, tapi masih ngeyel mungkin di dalam hatinya ya. Jadi saya itu nggak sombong kok, saya biasa, padahal dia sombong. Itu bagaimana nanti? Ya. Ada lagi, memang rasa sombong itu halus dan itu tipuan iblis. Kita tidak akan merasa, dan itu sangat halus sekali. Iya. Syarat yang kedua, memang di muka bumi ini, di zaman ini banyak sekali orang-orang yang tertolak doa-doanya itu. Iya. Hanya faktor dari dosa-dosa yang telah dia lakukan dan belum ditaubati. Mungkin sudah tidak asing lagi dengan apa yang ada di muka bumi ini. Contoh saja, orang yang sudah melakukan perbuatan syirik. Syirik itu ada yang syirik samar, ada syirik yang jelas-jelas seperti pesugihan. Ada lagi sekarang itu hutang piutang riba dan marak terjadi. Ingatlah wahai saudaraku, kalau kita masih terhijab oleh dosa-dosa kita dan dosa-dosa kita itu belum kita taubati, sulit doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita ahli ibadah, ahli apapun, itu jika kita masih terhijab oleh dosa kita, dosa itu kan ada dosa yang kecil dan dosa besar. Iya. Itu bisa menjadi tertolaknya doa kita. Apalagi dosa syirik tadi, dan yang lebih besar dosa riba. Dosa riba itu kan tidak akan terampuni kecuali utang piutang riba itu segera terlunasi. Walaupun orang itu yang memiliki riba itu bertaubat, tetapi ribanya tidak segera terlunasi, tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satupun yang menolongnya kecuali semuanya itu terlunasi dan lalu bertaubat kembali dan tidak melakukan praktek itu lagi. Iya ya. Kalau kita masih terhijab itu, jangankan melewati langit ke-1, itu tidak akan terlewati. Sebab kita terhalang oleh dosa-dosa kita ini. Mengapa rezeki kita sulit? Karena dosa-dosa kita lah yang membuatnya. Kita jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalik ya. Manusia kan sekarang ini merasa semua digampangkan. Berpikir bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu, sehingga ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bisa dikasih oleh suatu amalan, suatu ayat, suatu surat-surat.
merasa seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha segala-galanya. Berdiri sendiri tidak butuh suatu apapun. Apalagi kita tidak butuh kita. Kitalah yang butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan manusia sekarang ini yang miris melakukan, sehingga bahasa kasarnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala itu disogok oleh apa yang dia miliki. Misalkan disogok dengan sholatnya, disogok dengan amalannya, disogok dengan surat-surat yang dihafal. Itu dia berikan kepada Allah, lalu dia minta imbalan doanya untuk diijabah. Sungguh itu sangat keji sekali. Tidak boleh ya itu. Ya, itu namanya menyogok Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita merasa hamba itu bukan lagi hamba, tapi kita merasa Tuhan yang harus dilayani. Karena kitalah yang harus melayani Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan amal apapun tidak mengharap apapun. Karena kita melayani Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, betul sekali. Agak pikir-pikir, wah, berarti semua manusia yang ingin doanya diijabah itu punya amalan ini itu dan punya waktu yang tertentu, punya apa itu berarti nggak menjamin ya itu. Walaupun ada dalam hadis menerangkan ada waktu-waktu khusus untuk terijabahnya doa. Iya. Tetapi jika berdoa masih terhalang oleh dosa-dosa kita, dosa kecil maupun dosa besar, Iya. apalagi pelaku riba yang sekarang marak terjadi, Iya. apalagi kita masih sering maksiat, sungguh waktu-waktu itu tidak akan menjadi doa kita terijabah. Bagaimana agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bertaubatlah yang sesungguhnya, taubatan nasuha. Kita membersihkan diri kita. Sebenarnya manusia itu memiliki titik penghubung antar manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan itu hanya guru mursyid atau wali mursyid lah yang tahu. Dan wali mursyid yang sesungguhnya lah yang tahu. Titik penghubung manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana titik penghubung dalam tubuh manusia itu ada sifat iri, dengki, sombong, ujub, dan lain-lain. Jika titik penghubung antar kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dibersihkan, dan masih diselimuti oleh rasa benci, sombong, iri, dengki, dan lain-lain tadi, sungguh kita jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya ya, kalau dipikir menurut saudara tadi masalah waktu doanya ijabah tadi, nanti orang-orang yang melakukan orang-orang yang melakukan riba, dosanya besar, nanti berdoa mencari waktu yang tepat akhirnya diijabah, seperti itu berarti nanti. Tidak semudah itu. Iya. Ya. Manusia itu sekarang inginnya instan. Jika inginnya instan, maka keberkahan itu sulit dicari, saudaraku. Banyak yang meminta-minta melalui benda, melalui makam, melalui pepohonan, melalui gunung, alam semesta. Tetapi banyak yang mengabulkannya adalah iblis yang terkutuk. Memang dikabulkan, tetapi setelah itu dilaknat. Iya. Dan rezeki itu tidak bisa berkah. Contoh, kita masih dalam ruang lingkup dosa. Kita masih mempunyai riba. Tetapi kita merasa doa kita diijabah, itu perlu dicurigai. Dan rezeki yang itu tidak akan bisa berkah dan akan cepat habis. Karena iblis yang mengabulkan, setelah itu engkau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka jika benar-benar rezeki itu
datang dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu akan berkah dunia akhirat. Di dunia kita merasakan berkahnya, di akhirat juga kita merasakan. Itulah kehidupan yang hakiki. Di akhirat menemukan kenikmatannya ya berarti, kalau itu memang rezeki dari Allah. Jadi iblis juga bisa mengabulkan doa apa, mengasih doa pada apa, manusia yang masih di dunia ini ya. Seperti panjenengan ini memanggil saya datang ke sini. Tentunya itu kan sama dengan halnya sampean ini berdoa, tetapi melalui beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana yang telah bebas dari titik penghubung tadi. Iya ya. Dan beliau doanya sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala karena dalam dirinya bersih dari sifat iri, dengki, sombong, ujub dan merasa, sehingga keduniawian tidak ada lagi dalam dirinya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu panjenengan memakai dengan izin beliau, itulah sehingga didengar dan bisa menghadirkan saya ke sini. Itu contoh, saudaraku. Iya, betul. Kalau dipikir-pikir memang contoh seperti ini. Dalam negeri ini itu ada suatu pemimpin negara. Kita sebagai rakyat kecil ingin mengirimkan surat kepada pemimpin itu, tentu harus melalui bawahan-bawahannya. Iya apa tidak? iya. Bagaimana kita bisa mengirim langsung kepada pemimpin itu, sedangkan pemimpin itu tidak kenal dengan kita, walaupun kita ini rakyatnya. Sama halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mengirim doa kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita setiap detik saja tidak bisa ingat kepadanya, dan kita tidak dikenal olehnya, karena kita tidak bisa mengingatnya dan tidak mampu untuk mengingatnya. Iya. Dan sesungguhnya doa itu sampai kepada Allah juga melalui perantara malaikat. Dan malaikat itu yang akan membawa doa kita. Dan kita hidup itu dilayani oleh malaikat. Ini ada sebagian orang berpendapat kalau minta itu jangan lewat perantara, harus ke Allah langsung. Lah itu gimana menurut saudara ini? Tadi sudah dijelaskan tadi ya berarti. Ya. Asalkan perantaranya tidak dalam benda. Maksudnya menuhankan benda itu. Seperti itu. Harus benar-benar orang itu resmi ya, maksudnya seperti itu ya. Maka dari itu carilah pembimbing yang sesungguhnya. Dan carilah semoga dipertemukan oleh wali mursyida. Amin. Karena wali mursyid hanya ada satu yang sesungguhnya di muka bumi ini, yang mewarisi segala-segalanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, berarti ini intinya luar biasa. Berarti doa itu yang diijabah tidak boleh segampang itu, semudah itu ya. Iya. Ya kita bisa dianjurkan, memang diperintah berdoa meminta, tapi meminta itu harus ada cara-caranya ya. Luar biasa. Misalkan kita diperintahkan untuk berdoa, tetapi kita sebagai hamba saja ini tidak melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan berdoa, itu pasti akan tertolak. Contoh, saya selalu mengibaratkan, misalkan saudara ini memiliki anak. Anak ini sangat durhaka sekali dengan panjenengan. Jika anak ini memiliki permintaan dengan panjenengan, apakah akan langsung panjenengan kasih? Apa dimarahi dulu? Karena durhakanya anak ini kepada panjenengan. Pasti akan dimarahi dulu. Bisa-bisa itu tidak akan dikasih.
Betul. Itulah ibarat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Misal kita tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, malah kita ini selalu berbuat dosa. Maka sama halnya ibarat tadi. Tentu kita akan dihukum dulu. Iya. Karena kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ibaratnya. Terima kasih, saya tidak memiliki waktu panjang. Oh iya, saya minta maaf saudara saya tadi telah mengganggu karena ini. Kami sangat terima kasih dan saya sekali lagi saya minta maaf. Dan saya juga minta maaf apabila kata-kata saya ada yang tidak berkenan di hati semuanya. Iya. Dan saya hanyalah malam yang lemah. Semoga dosa-dosa kita terampuni. Amin. Walaupun sekecil atau sebutir debu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat semula. Wah, ini apa ya namanya, pengalaman yang pengetahuan yang luar biasa. Jadi orang berdoa itu ya memang Allah memberitakan kita itu untuk berdoa ya, tapi ada persyaratannya kan. Syaratnya dipenuhi dulu, diselesaikan dulu, baru kita meminta, maksudnya seperti itu ya. Terus kalau semua orang meminta, jadi kita nanti nggak ada apa ya, unsur ibadah ya, jadi seenaknya sendiri. Jadi doa yang diijabah itu ada dua, tadi dijelaskan, satu dari Allah dan satu dari iblis. Kalau iblis mengijabah doa manusia, nanti setelah itu dilaknat. Kalau dari Allah itu menjadi berkah luar biasa. Amin. Terima kasih, silakan ditutup. Ya, terima kasih saudaraku. Kami mohon maaf apabila selama konten ini ada yang kurang berkenan atau menyakiti hati saudara semuanya, menyinggung hati saudara semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.